kalau kita melihat dari sejarah-sejarah yang ada, munculnya tikus piti Hanata Baris ini adalah munculnya sebuah perubahan. Tikus piti ini adalah pergerakan murni di masyarakat. Masyarakat cenderung di Indonesia ini kalau bicara tentang demokrasi, ada satu tren yang namanya tren ikut-ikutan. Oh, Mas Tuntas atau tikus piti ini kan maklar politik, sehingga dia ikut independen untuk harapan dapat dana. Saya ingin orang yang menjadi pemimpin benar-benar orang yang bisa mengemban amanah pemerintahan. Mas Tuntas, Anda berkali-kali nyebut tikus piti. Iya. Tikus piti Hanata Baris. Nah, apa sih itu? Organisasi seperti apa Iya. gitu? Jadi Sampai ada iuran 50.000 tadi gitu. Iya, jadi tikus piti Hanata Baris itu sebenarnya kita ambil dari bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa juga ya. Cuman kita ambil dari bahasa Kawinya, itu adalah tikus piti pancak baris. Nah, kalau kita menilik di dalam sejarah Nusantara, itu munculnya tikus piti Hanoto Baris atau munculnya tikus piti pancak baris, itu pasti disertai sebuah perubahan. Jadi seperti halnya zaman Singosari, kemudian di zaman Mojopahit, bahkan di zaman Demak, sampai Prabu Joyoboyo, itu juga ada sebuah ungkapan ya tentang tikus piti Hanoto Baris. Karena kalau kita melihat dari sejarah-sejarah yang ada, munculnya tikus piti Hanata Baris ini adalah munculnya sebuah perubahan baru. Sehingga saya memberi nama tikus piti Hanata Baris, yang artinya adalah orang-orang kecil atau orang-orang secara umum yang membuat barisan, yang membuat kelompok atau sebuah barisan persekutuan di dalam hal-hal yang positif untuk sebuah perubahan bangsa yang lebih baik. Itu yang mungkin akhirnya menggerakkan tikus piti dari organisasi yang kegiatannya sosial kemasyarakatan menuju ke ranah politik. Iya. Itu ya, Mas? Iya, karena dari masyarakat kita, dari Indonesia ini, kemudian saya melihatnya di tikus piti sendiri, mereka kan mempunyai hak juga untuk memilih maupun dipilih. Dan selama ini kan kita melihat itu tadi, masyarakat cenderung di Indonesia ini kalau bicara tentang demokrasi, ada satu tren yang namanya tren ikut-ikutan. Jadi partai mana yang ngetren ya itu yang diikuti. Kemudian dan perang iklan, ibaratnya perang iklan di dalam iklan demokrasi itu cukup besar di Indonesia. Dalam arti bahwa harapan kita adalah bangsa ini dari kita sudah cukup tua 76 tahun ini ada sebuah perubahan. Ibaratnya kan selama ini kita disuguhi dengan makanan atau sayur gudeg atau sayur asem terus. Maka kenapa nggak mencoba dengan sayur sop, sayur bayam, atau sayur lainnya yang lebih bisa kita coba untuk meramu bangsa ini menjadi lebih baik. Ya. Perjalanan Mas Tuntas masuk ke ranah politik ya bersama tikus piti tadi sejak 2019, 2020 dan berbagai daerah kan tadi sempat Mas Tuntas berkali-kali menyinggung ada stigma-stigma yang muncul. Misalkan jangan-jangan ini maklar politik, jangan-jangan dia di belakang dia ada ini. Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, gimana sikap Mas Tuntas? Iya, kalau kita itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tikus piti ini adalah pergerakan murni di masyarakat. Dalam arti kita tidak pernah menjadi maklar politik siapapun karena yang kita calonkan adalah anggota kita sendiri dan biaya pencalonannya pun kita urunan gotong royong bersama-sama untuk bisa menggolkan atau berusaha ikhtiar untuk bisa mensukseskan calon kita. Lah kita terus maklar dari mana? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa oh Mas Tuntas atau tikus piti ini kan maklar politik sehingga dia ikut independen untuk harapan dapat dana. Ya secara logikanya saya dapatnya dari mana?
Wong yang saya calonkan adalah anggota saya sendiri. Dan bisa dilihat calon dari Tikus Piti ini benar-benar kita ingin coba dobrak kemapanan. Kayak Solo dari penjahit dan ketua RW, bahkan di daerah-daerah lain pun sama, Pak. Ada juga yang di Sleman itu kemarin kita calonkan juga dari anggota kita yang pekerjaannya supeltas itu. Supeltas? Iya, di jalan itu. Itu hampir mencapai target minimal di dalam pemenuhan. Oh, ini apa dukungannya ya? Iya, dukungannya walaupun pekerjaannya seperti itu. Kemudian kenapa kok kita tampilkan orang-orang atau dengan latar belakang yang masyarakat kecil? Bukan untuk membuat sensasi, tetapi kita ingin mendobrak kemapanan bahwa masyarakat kecil yang dilihat itu jangan dilihat mereka itu orang kecil yang hina atau orang kecil yang tidak punya kapasitas. Karena apa? Bagi saya atau bagi Tikus Piti, kita punya pemikiran bahwa kalau bangsa ini kan sudah tertata secara organisasi. Sehingga modal utama sekarang ini di dalam kita melihat bangsa ini yang bukan mulai ya udah dari dulu ya terjadi sebuah krisis moral. Sampai di kampanye pertama Pak Jokowi mendengungkan tentang revolusi mental. Kalau saya nambahi berharap Pak Jokowi bukan hanya revolusi mental, tapi revolusi moral. Di Indonesia ini kan harus ditata. Nah, pemimpin yang harusnya menjadi pemimpin bangsa ini adalah modal utamanya. Itu harusnya jujur, tanggung jawab, amanah. Itu dulu modal utama. Selain kalau modal yang lain kan sesuai dengan ketentuan KPU ya, seperti sekolah dan sebagainya, jasa. Itu kan sesuai dengan ketentuan Berarti KPU. yang dicalonkan dari Tikus Piti itu pasti harus 3 ini Iya. syarat utamanya. Memang dulu saya tunjuk secara langsung. Oh. Jadi saya Nggak kayak model fit and proper test gitu, Mas. Yang mengadakan fit proper test saya. Oh, oke. Diwawancarai gitu juga. Anggota saya sendiri. Dipakai ngobrol-ngobrol. Iya. Saya undang ke rumah, kemudian beliau juga anggota saya yang sudah lama. Jadi seperti Pak Bagio, kemudian yang Sleman, yang Kendal, yang Demak dan lain-lain, Kota Blitar dan lain-lain itu saya panggil ke rumah. Tapi saya memilihnya adalah dari keanggotaan yang sudah lama dan saya sudah tahu tentang kredibilitas mereka selama ini di dalam Tikus Piti ini. Mereka saya pandang adalah orang-orang yang amanah, yang jujur dan bertanggung jawab. Maka saya memanggil mereka, kemudian menanyakan banyak hal tentang sebuah kepemimpinan dan jero atimu nek dadi pemimpin yo. Apakah menjadi seorang pemimpin itu menjadi sebuah anugerah atau menjadi sebuah amanah? Nah, ini kan harus jelas dulu. Kalau dia, intinya saya tanya, konsepmu apa menjadi pemimpin? Kalau delalai jenengan itu nanti jadi, apakah jenengan akan mempunyai kebanggaan tentang itu atau tidak? Itu salah satunya dari pertanyaan saya. Dan kebetulan mereka menjawab bahwa itu adalah sebuah amanah, Mas. Adalah sebuah beban tanggung jawab bagi saya kalau saya nanti bisa terpilih, apalagi mewakili Tikus Piti. Karena dengan saya terpilih nanti, otomatis saya akan mempunyai beban tanggung jawab untuk bagaimana membuat daerah itu menjadi lebih baik. Dan yang kedua, prinsip saya waktu itu memilih dari keanggotaan saya sendiri adalah saya ingin orang yang menjadi pemimpin benar-benar orang yang bisa mengemban amanah penderitaan rakyat. Itu kuncinya. Kalau pemimpin itu sudah baik di legislatif ataupun di eksekutif, itu mempunyai sebuah pemikiran yang kuat bahwa saya menjadi pemimpin adalah amanah penderitaan rakyat, bisa memegang atau mengemban amanah penderitaan rakyat, maka Indonesia ini akan besar. Karena apa? Perkataan tokoh bangsa atau para pahlawan zaman dulu itu tidak bisa dianggap sepele. Mereka berkorban untuk bangsa ini luar biasa. Dan mereka membuat bangsa ini sampai merdeka, sampai kemudian menyusun di dalam sistem tata negara dan lain sebagainya di bangsa ini. Maka apa yang mereka harapkan di bangsa ini adalah terwujudnya amanah penderitaan rakyat. Kalau pemimpin-pemimpin yang ada itu bisa mengemban amanah penderitaan rakyat,
saya yakin bangsa ini akan besar siapapun pemimpin.